Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rahmatullah. Saya dari mahasiswa Universitas Pencakti, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam tingkat mahasiswa dengan menjelaskan surat Al-Fat ayat 29. Saya baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Saya baca terjemahannya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir atau yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud atau bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya, atau keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi itu berikut ayat-ayat dan terjemahan yang akan saya jelaskan. Saya mengambil rujukan dari website tafsirlearnquran.co.id yang dimana dia mengambil dari tafsir Jalalain. Berikut tafsirnya. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi mubtada atau adalah utusan Allah, menjadi khobar dari mubtada atau dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni para sahabat yang terdiri dari kaum mukmin. Lafal ayat ini menjadi mubtada sedangkan khobarnya adalah keras, yakni mereka adalah orang-orang yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak mengasihinya, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Menjadi khobar yang kedua, yakni mereka saling kasih mengasihi di antara sesama mukmin, bagaikan kasih orang tua kepada anaknya. Atau kamu lihat mereka, kamu perhatikan mereka ruku dan sujud. Keduanya merupakan hal atau keterangan keadaan atau mencari lafal ayat ini. Kamu perhatikan mereka ruku dan sujud. Keduanya merupakan hal atau kata keterangan keadaan atau mencari lafal ayat ini merupakan jumlah isti'naf, yakni mereka melakukan demikian dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, lafal ayat ini menjadi mubtada atau tampak pada muka mereka menjadi khobar dari mubtada. Nah, tanda-tanda tersebut pertanda bahwa mereka orang-orang yang gemar bersujud sewaktu di dunia atau dari bekas sujud. Lafal ayat ini berta'alluq kepada lafal yang menjadi ta'alluq atau gantungan bagi khobar, yaitu lafal ka'ainatan. Kemudian dii'rabkan sebagai hal karena mengingat domirnya yang
dipindahkan kepada khobar, atau demikianlah sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, sifat-sifat mereka, yakni gambaran tentang mereka. Kalimat ayat ini menjadi mubtada atau di dalam kitab Taurat menjadi khobarnya, dan sifat-sifat mereka dalam kitab Injil menjadi mubtada. Kemudian sedangkan khobarnya adalah yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dapat dibaca syata'ahu dan syata'ahu yakni tunasnya, atau maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, dapat dibaca fa'azarrohu atau fa'azarrohu, yakni tunas itu membuat tanaman menjadi kuat atau lalu menjadi membesarlah dia dan tegak lurus, yakni kuat dan tegak lurus atau di atas. Pokoknya lafal su'uk ini adalah bentuk jamak dari lafal sa'akun, atau tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena keindahannya. Perumpamaan ini merupakan gambaran tentang keadaan para sahabat karena mereka pada mulanya berjumlah sedikit lagi dan masih lemah. Kemudian jumlah mereka makin bertambah banyak dan bertambah kuat dengan sistem yang sangat rapih, atau karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Lafal ayat ini bertakluk kepada lafal yang tidak disebutkan yang disimpulkan dari kalimat sebelumnya, yakni mereka merupakan demikian karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, atau Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dari kalangan mereka, yakni para sahabat. Huruf min dari sini menunjukkan makna bayanul jinsi, atau untuk menjelaskan jenis, bukan untuk menunjukkan makna tab'id atau sebagian. Demikian itu karena para sahabat semuanya memiliki sifat-sifat tersebut, atau ampunan dan pahala yang besar, yakni surga. Kedua pahala itu berlaku pula bagi orang-orang sesudah mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai ayat lainnya. Nah, dapat kita simpulkan dari tafsir dan terjemahan ayat tersebut adalah menceritakan tentang orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah, di mana mereka membenci orang-orang kafir tetapi saling mencintai sesama mereka. Nah, itulah sifat-sifat sahabat Rasulullah, dan mereka memiliki hati yang tumbuh menjadi tunasnya itu menjadi orang-orang baik. Itulah gambaran sahabat Rasulullah. Begitu, sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau salah penjelasan dari ayat ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.